Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرسول فيما أوتي بالجوامع الكريم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Waktu alhamdulillah kita sakit bangkit dalam pengajian rutin yang akan berdoa untuk mengkaji kitab fikih, dan kita di sini akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Abu Sujat As-Syafi'iyah. Dalam pembelajaran atau kajian kita ini berjalan lancar sampai akhir dan disertai oleh hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menuntun kita di jalan hidayah Allah. Mas'ulun, pembahasan baru. Kita melanjutkan bahasan tentang wudu. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang fardunya wudu yang ada 6 itu, sekarang kita bahas tentang sunnahnya wudu. Jadi ketika kita mengerjakan wudu itu, kalau yang fardu itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Tapi kalau sunnah ini untuk meningkatkan kualitas wudu, sehingga kalau ketika wudu kita melakukan semua sunnah-sunnahnya, maka wudu kita dikatakan sebagai wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Sunnahnya wudu, wa sunanuhu asratu asya. Sunnahnya wudu menurut Abi Sujat ada 10 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, at-tasmiyah
at-tasmiyah, membaca bismillah. Karena memang membaca bismillah ini kan kullu amrin ibadah la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus keutamaan. Ini membaca bismillah dalam wudu, maksudnya sebelum melakukan wudu. Dalam hal ini ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa pada satu saat para sahabat ini, sahabat Anas ini bercerita bahwa pada satu saat para sahabat ingin melakukan wudu karena mau sholat, tapi para sahabat ini tidak menemukan air. Maka kanjeng Nabi dawuh, hal ma'ahadin minkum ma', apa di antara kalian ada yang punya air, ada yang bawa air? Akhirnya fa'ata bima'in fawadha'a yadahu bidina fihi alma. Akhirnya datanglah seorang sahabat, dia membawa air, terus kemudian kanjeng Nabi melakukan wudu. Caranya kanjeng Nabi wudu pada saat itu, astone kanjeng Nabi ini beliau masukkan ke dalam air, satu tangan dalam air. Terus kanjeng Nabi dawuh, tawadhu bismillah, berwudulah kalian dengan diawali membaca bismillah. Ini hadis ini mendasari bahwa membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya sunnah. Akhirnya fara'aitul ma' yaqulu min baini asabi'i hatta tawadda'a nahwa sab'ina rajulan. Akhirnya air itu digunakan untuk wudu setelah membaca bismillah tadi ya. Akhirnya Nabi wudu sampai sahabat Anas tadi berlihat airnya itu mengalir dari celah-celah jari-jarinya Nabi. Terus sampai selesai wudunya Nabi dan diikuti oleh 70 sahabat yang lainnya berwudu dalam dengan air tersebut. Jadi yang pertama yang disarankan dalam wudu adalah membaca bismillah. Terus yang kedua, wa ghuslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan qabla iqalima al-ina, sebelum memasukkan telapak tangan ini ke dalam wadah. Dicuci dulu, digosok-gosok. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah tahu atau kita sering lengah tangan kita ini kan pegang apa saja, banyak hal yang kita pegang ya. Apalagi yang punya kebiasaan buruk ya, maaf, kadang-kadang orang ada yang punya kebiasaan buruk pegang tempat-tempat yang najis ya, dari bagian tubuhnya, apalagi yang kayak gitu, atau mungkin ada yang suka menyentuh barang-barang yang ada di sekitarnya, disentuh semuanya. Nah ini jelas kotor atau bahkan najis lah telapak tangannya, sehingga di sana sebelum wudu disunahkan membasuh kedua telapak tangannya. Setelah dibasuh, disunahkan lagi yang ketiga, wal madmadah, berkumur, dan wal istinsaku, menghirup air ke dalam hidung. Madmadah dan istinsak ini
biasanya dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak kok satu-satu berkumur dulu, baru setelah itu hidung, tidak, tapi bersamaan. Satu kali ngambil air, langsung berkumur dan menyerap air ke dalam hidung. Dan nyerapnya ini sampai ke dalam, sampai ke dalam. Mungkin kalau kita sampai itu pusing, ya, sampai merasakan pusing, itu sangat baik karena air ini nanti bisa membersihkan rongga hidung yang dalam sampai sinusnya, ya. Sampai sinusnya, dan ini bisa menyehatkan rongga hidung karena selalu bersih sinusnya. Terus selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si, disunatkan lagi mengusap seluruh kepala ketika mengusap kepala. Kan kita setelah, kalau wudhu itu kan setelah membasuh tangan terus mengusap kepala. Nah, ini sunnahnya adalah mengusap semua. Caranya dari depan ini terus dikembalikan ke depan, dari depan kembali ke depan. Itu hukumnya sunnah. Dan itu semua ada dalilnya. Jadi dalilnya itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada saat itu Abdullah bin Zaid ini ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya itu, gimana sih Nabi kalau berwudu itu? Gitu. Gimana sih Nabi kalau berwudu? Akhirnya Abdullah bin Zaid ini minta air. Kalau gitu mana air? Dicontohkanlah wudunya Nabi kepada orang-orang tadi oleh Abdullah bin Zaid. Kalau soalahu wudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dilakukan Abdullah bin Zaid, fakfa ala yadihi minat taur. Yang pertama dibasuh tangannya. Bahwa salah ya dari talatan, basuhnya itu 3 kali. Kalau keran malah enak ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai nyitu ini dia langsung buka 3 kali, ya langsung kita lihat 2, 3. Itu hanya untuk apa namanya, meniru apa yang dilakukan Nabi. Jadi kok nggak 1 kali aja itu sampai bersih. Jadi bilangan-bilangan itu juga ada riwayatnya, ya. Jadi kita melakukan itu semua berdasarkan riwayat, tidak hanya mengandalkan akal kita saja. Setelah dibasuh 3 kali, terus kemudian Abdullah bin Zaid ini berwudu. Dengan cara memasukkan tangan yang sudah dicuci tadi ke dalam air yang disediakan dulu, dimasukkan. Setelah itu wamat nador wastan sano wastan taro bitalati urobatin, diambillah secangkuk air dengan tangannya ini, yang kedua tangannya ini, terus langsung diarahkan ke mulut dan hidung. Ke mulut itu dimasukkan mulut untuk bertemu, ke hidung untuk memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bersama. Dan itu dilakukan 3 kali. Kita latati beberapa 3 kali ambilan air. Jadi itu sunnahnya. Kalau kita hanya satu-satu berkumur dulu terus itu tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Jadi kita kalau ingin sunnah seperti Nabi harus ngambil 3 kali ambilan
untuk berkumur dan menyesep banyu atau memasukkan air ke dalam lubang itu. 3 tahun. Setelah itu Abdullah bin Zaid ini meneruskan wudhunya, yaitu mengambil air lagi dan membasuh wajahnya 3 kali. Setelah basuh wajah, dia mengambil air lagi untuk membasuh kedua tangannya sampai siku. Kemudian memasukkan tangannya lagi untuk mengusap kepalanya semua. Setelah itu tangannya dimasukkan dan digini-gini kan. Setelah itu ngambil air lagi untuk membasuh kedua kakinya sampai batas mata kaki. Itu cara yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid, seorang sahabat yang pernah menyaksikan cara wudhunya Nabi. Dan kita sebagai umat Nabi, ya kalau wadahnya tadi bukan sunnahnya ya. Jadi wudhu itu tidak disunahkan dari wadah, tapi kita bisa wudhu dari pancuran, dari mana saja. Cuman tingkah pola kegiatannya seperti itu yang disunahkan. Mulai dari awal mencuci tangan sampai mencuci kedua kaki. Kemudian yang disunahkan lagi adalah mas'ul udhunaini, ngusap kedua telinga, dhahirihima wa batinihima bima injadi. Ngemasuk membasuh kedua telinga ini baik dhahir maupun batinnya. Maksudnya dhahir batin ini bukan kok di dalamnya telinga, tidak. Jadi telinga ini kan daun ya, berupa daun. Nah, dhahirnya berarti yang bagian punggungnya, batinnya yang bagian dalam. Ini ya. Sehingga kalau kita wudhu itu dibasuh keduanya. Ini ya. Jadi yang saya tahu wudhu itu dengan dua jari ini ya, 2 jari dimasukkan ke air, terus setelah itu diarahkan ke telinga dari bawah ini arah ke atas, terus ininya yang masuk ke dalam. Jadi ini untuk yang dalam, ini untuk yang luar. Dan air yang digunakan untuk ngusap telinga tadi adalah air hasil dari pengambilan yang terpisah dari wajah atau yang terpisah dari tangan. Sehingga setelah membasuh tangan, dicelupkan lagi airnya atau ngambil air lagi. Setelah basah, baru usap telinga. Nah, itu yang disunahkan. Meskipun ada imam yang lain itu yang dalam mengusap telinga ini ada yang dibarenkan dengan basuh wajah. Basuh wajah ini langsung kayak gitu. Tapi yang kita ikuti Imam Syafi'i, musab telinga ini disunahkan mengusapnya secara terpisah dari wajah, yaitu setelah basuh bagian kepala ya, setelah basuh mengusap kepala. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Muti yang disahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sana Nabi masaka bi ra'sihi wa udhunaihi dhahirahuma wa batinahuma, wal nisa'i masaka bi ra'sihi wa udhunaihi batinahuma. Di sabahata ini di
sini Nabi, kata riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika wudhu itu setelah mengusap kepalanya, terus Nabi mengusap kedua telinga, dohir dan batinnya, bagian punggung dan dadanya. Terus Imam Nasai menambahkan bahwa Nabi itu mengusap telinganya itu dengan dua jari telunjuk. Dua jari telunjuk, jadi ini yang dipakai. Dua jari telunjuk. Kalau menurut Imam Nasai. Kalau menurut Imam Nasai, Nabi itu menceritakan Nabi itu kalau wudhu ketika mengusap telinganya itu dengan menggunakan dua jari telunjuk dan jempolnya, seperti ini, seperti saya katakan tadi. Jadi dua jari telunjuk Nabi dan dua jempol Nabi. Dan di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Nabi itu berwudu pamasaka ilmunaihi bima in ghairil ma'il ladzi masakat biyad ra'sa, bahwa Nabi itu ketika berwudu mengusap kedua telinganya itu dengan air yang berbeda dengan apa yang diusapkan ke kepala. Jadi setelah mengusap kepala, Nabi memasukkan tangannya lagi ke air, baru setelah itu diangkat dan untuk digunakan mengusap telinga. Ya, seperti praktek yang umumnya kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah waqaslilun nihyatin al-kasyati, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Jadi jenggot itu, kita punya jenggot itu kan tidak sama ya, ada yang jenggotnya lebat, gitu ya, ada yang jarang-jarang. Nah ini perlakuannya beda. Kalau jenggotnya ini jarang-jarang, seperti kebanyakan orang Indonesia kan kebanyakan jenggotnya jarang, itu nyela-nyelai jenggot itu wajib hukumnya. Ya, jadi kalau kita punya jenggot panjang, apalagi panjangnya terlalu, gitu ya, ini akan butuh tenaga atau usaha ekstra untuk mensahkan wudhu ya, kalau jenggotnya jarang ya. Kenapa? Karena ketika kita basuh wajah ini jenggot harus diselah, basuhnya harus diselah. Jadi ngambil air lagi diarahkan ke jenggot terus diselah, selah-selah gini ya, sama biji, jangan jari-jari. Itu kalau jenggot yang tidak tebal. Kalau jenggot yang tebal cukup di luarnya saja itu sah, tapi untuk kesunahannya, kesempurnaannya itu ditambah dengan nyelari jenggot. Jadi ambil lagi air ketika basuh wajah itu ya, setelah basuh wajah terus ambil lagi air dan dimasukkan ke jenggot, diselahkan sama jari-jari. Itu sunnah. Terus ukurannya apa? Sebuah jenggot itu dikatakan tebal atau tipis. Ukurannya ketika orang itu bicara, apakah kelihatan dasar kulit jenggotnya apa tidak? Ketika ada obah-obah berat dia jenggot itu, kelihatan apa enggak itu dalam kulitnya? Kalau ternyata tidak kelihatan, berarti itu tebal. Kalau tebal berarti
nyela-nyelani basuh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jarang, ya kebanyakan orang Indonesia kan jarang ya, nah, orang Arab betul. Kalau jarang ini menyelai jenggot ini termasuk fardhu atau wajib, karena itu bagian dari wajah yang harus dibasuh. Untuk meyakinkan bahwa semua bagian wajah itu terbasuh, maka dia harus ngambil air satu untuk nyelai jenggot ini. Ya. Bagi jenggotnya yang jarang, sehingga kita jangan sembrono hanya karena tren mengikuti sebuah kelompok tertentu bahwa jenggotku kalau ukuran Nabi yang disunahkan itu hanya sekepal begini, sepanjangnya sekepal begini, lebihnya ini dipotong, itu sunnah Nabi. Kalau lebih dari itu makruh, tambah panjang tambah makruh, tambah panjang tambah makruh. Kenapa? Karena dia akan terlalu sibuk ngurusi jenggot panjang. Mungkin jangan-jangan mungkin pernah jumpai orang yang lebih panjang ketika Jumatan, kira-kira apa yang dia lakukan? Gini-gini saja, gini-gini, sibuk dengan itu. Padahal itu sudah kelihatannya kurang menarik. Dia disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi ketika mendengarkan khutbah memainin jenggot ini, itu tidak mendapatkan pahalanya khutbah. Sah Jumatannya, tapi kalau orang pahala itu baik. Sama halnya dengan orang yang ngobrol ketika khotibnya khutbah. Jadi jangan sembrono dengan jenggot, ngomong itu beremosif dibersihin, jenggotnya dipanjangkan. Padahal Nabi tidak pernah bersih brengos. Yang dilakukan Nabi adalah merapikan brengos, tidak ukur bersih. Gimana cara merapikan? Brengos ini diarahkan ke bawah semua, terus dipotong sesuai dengan batas bibir, dipotong. Jadi tidak terlalu bersih. Sunnah untuk menyelai jenggot yang tebal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan mimma fa'adhahu tahta sakihi tahtahan sakihi faqala bihi liqyatan. Jadi menurut sahabat Anas, Nabi itu ketika wudhu tidak tawadhu akhadha kaffan min ma. Nabi itu mengambil satu cangkuk air gitu ya. Terus faqala tahtahan sakihi. Nabi mengambilnya di jauh gini, diadatno gini ya, diadatno telapak tangannya Nabi. Faqala Nabi liqyatan. Terus mengarahkan ke jenggotnya, membasuhkan dengan menyelah-nyelainya. Nyelah-nyelah, bukan cuma sekedar dibasuh gini tidak, tapi jadi setelah basuh wajah gini, ngambil lagi air untuk nyelai jenggot. Itu cara Nabi. Dan nyelai jenggot ini hukumnya sunnah. Tapi jenggotnya kalau kita tidak bisa menjaga jenggot ini, ya kita tidak tahu ilmunya, mending jenggotnya dibersihkan. Kalau kita tidak tahu ilmunya minum jenggot, karena di sini ada hubungannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak hanya sekedar memanjangkan jenggot sunnah Nabi, tidak. Kita harus tahu secara detail bagaimana memperlakukan jenggot kita ini supaya
kita tidak terhambat melaksanakan syariat karena cinta. Jadi harus tahu ilmunya tadi, harus dipangkas, tidak dibiarkan sampai panjang. Terus kalau wudhu di sela-sela dibasuh supaya sah wudhunya, supaya tidak sia-sia sholatnya. Sebab kalau wudhu, kalau sholat tanpa wudhu yang sah ya sia-sia. Kata Nabi kan begitu, tidak diterima sholat, kan sia-sia berarti. Tuas atau apa tuas itu bahasa Indonesia? Tuas saya sholat kusuk-kusukkan, ternyata sholatnya tidak diterima. Hanya karena apa? Tidak tahu ilmunya kerumat jenggot. Kan apa? Perkara yang remeh tapi fatal akibatnya. Perkara remeh tapi fatal. Selanjutnya yang disunahkan lagi dalam berwudu adalah wa taqlilu asabi'il yadain. Wa taqlilu asabi'il yadaini war rijlain. Ketika wudu kita disunahkan untuk nyelang-nyelangi jari-jari tangan. Ketika membasuh tangan di sela-sela itu, gitu ya, basuh tangannya. Kakinya juga seperti itu. Kalau pakai cincin seperti ini harus dipastikan air masuk ke dalam cincin. Caranya bagaimana? Diputar-putar cincinnya, jangan dibiarkan saja. Ya. Apalagi cincinnya rapat, karena kita agak berhubung atau kekecilan cincinnya, ini bahaya. Ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya, bahaya bagi yang tidak punya ilmunya. Ya. Kalau kita punya cincin, umpama jam 45 di setiap tangannya, orang itu sibuk. Ketika wudhu harus sibuk itu, muteri satu-satu, ya, iya, muteri satu-satu. Kalau enggak, dikhawatirkan ada bagian jari yang tidak terbasuh. Kalau enggak terbasuh, gimana hukumnya? Enggak sah. Ya. Jadi kita semua apa yang kita yang ada di pada diri kita itu semuanya ada ilmunya yang harus kita pahami. Caranya mau ya harus ngaji. Terus watak bimul yumna al yusro. Sunat yang lain adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan, mengakhirkan yang kiri, sehingga ketika kita masuk tangan yang kanan dulu baru yang kiri, membasuh kaki kanan dulu baru kiri. Kalau telinga tidak disunahkan bareng. Waktu itu talatan yang disunahkan lagi adalah membasuhnya 3 kali, tidak 4 kali, tidak 5 kali. Gak kok tambah banyak, tambah sunat tidak. Kalau lebih dari 3 kali sudah tidak sunat. Jadi yang sunat 3 kali. Wal mualat yang terakhir disunahkan lagi adalah nuli-nuli alias berkelanjutan. Jadi tidak wudhu itu di sini basuh wajah, di sana basuh tangan, tidak seperti itu. Meskipun itu sah, ya, selama belum kering. Tapi yang disunahkan adalah satu tempat itu diselesaikan mulai dari awal sampai akhir. Itu yang bisa.